Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati dosen pengampu di wawasan lingkungan Universitas Internasional Semen Indonesia, Ibu Yuni. Baik, di sini kami akan mempresentasikan kami dari kelompok 8 dengan tema sumber daya alam dengan tema minyak bumi. Baik, untuk selanjutnya yaitu perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Rinaldi dengan NIM 2013-110-703. Saya Polisi Warning 2011 700. Selanjutnya nama saya Muhammad Sampurno dengan NIM 2012-11-038. Ya, dengan Tegar Dwi Waluyo dengan 212-1011. Saya Galang Rehana Kula dengan NIM 2012-11-11004. Baik, di sini untuk konteksnya yaitu satu definisi dan identifikasi, yang kedua yaitu jenis pengelompokan, tiga pemanfaatan sumber daya alam untuk kehidupan manusia. Setelah itu faktor kerusakan dan dilanjut upaya pengelolaan dan pelestarian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, yang pertama itu terdapat definisi dari identifikasi minyak bumi. Bumi adalah campuran kompleks senyawa organik seperti unsur karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, haloida, dan logam. Kandungan dalam minyak bumi yaitu hidrokarbon dan non-hidrokarbon sebesar 50-98%. Minyak bumi berasal dari berbagai macam sisa-sisa organisme laut seperti tumbuhan dan hewan yang mengendap di laut. Waktu yang sangat lama proses pembentukan minyak bumi. Berikutnya yaitu beberapa organisme yang dimaksud ialah berbagai alga dan plankton yang terkubur di dalam tanah. Proses ekstraksi minyak bumi membutuhkan tahapan yang panjang dan rumit sehingga penggalian tidak bisa dilakukan sembarangan. Penggalian minyak bumi dengan tahapan yang panjang dan rumit membutuhkan alat berat. Jika sudah berhasil diambil, maka tahapan selanjutnya ialah proses pengolahan yang menghasilkan berbagai bahan bakar yang berbeda. Fosil dari hewan dan tumbuhan yang menjadi minyak bumi ternyata berada di lokasi yang berbeda, sehingga tidak semua negara di dunia dapat menghasilkan minyak bumi. Oke, itu pengelompokan, di mana gravitasi API atau merupakan sebuah ukuran pada industri minyak mentah untuk mengklasifikasi minyak berdasarkan massa jenisnya dan kandungan sulfurnya. Minyak bumi digolongkan ringan apabila massa jenis kecil dan apabila massa jenis besar. Minyak bumi juga digolongkan basah apabila kandungan sulfur dan digolongkan asam apabila kandungan sulfurnya. Oke. Berikut tabel pembagian minyak bumi jenis gravitasi, di mana minyak bumi yang jenis ringan memiliki API yang lebih dari 39, medium ringan 39, 35, medium berat 35 hingga 32, berat 32 hingga 24, sangat berat memiliki API yang lebih kecil, yaitu kurang 24,8. Oke, next. Ya, selanjutnya itu tabel jenis minyak bumi ada di dunia, yaitu menurut PI-nya terbagi di ringan, medium, medium berat, berat dan sangat berat, di mana setiap daerah memiliki nama atau jenis
beda tergantung dari KPI-nya masing-masing. Oke, next. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam di kehidupan manusia. Minyak bumi di kehidupan manusia bisa bermanfaat sebagai contoh satu bahan bakar. Bahan bakar ini manfaat dari minyak bumi adalah sebagai bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan transportasi. Bahan bakar yang berasal dari minyak bumi seperti solar, bensin, bensol, dan minyak tanah telah melewati proses penyulingan agar menjadi komponen yang lebih ringan. Dua, konstruksi. Selain bahan bakar, manfaat minyak bumi adalah berguna untuk pembuatan produk konstruksi. Minyak bumi memiliki senyawa yang dapat digunakan untuk memproduksi alat konstruksi seperti pembuatan atap, cat, pipa, aspal, dan lain sebagainya. Next. Yang ketiga, sumber gas cair. Minyak bumi dapat menghasilkan produk dalam bentuk gas cair seperti tabung gas yang diperlukan untuk memasak. Gas alam yang berasal dari minyak bumi telah mengalami pengolahan hingga menjadi bentuk gas cair dalam tabung LPG. Yang keempat, produksi bahan serat. Manfaat minyak bumi pada pembuatan bahan serat juga tidak kalah penting. Produk seperti rayon, polister, nilon, dan bahan tekstil sintetis merupakan beberapa jenis bahan serat yang menggunakan komponen minyak bumi. Produksi bahan serat ini dapat digunakan untuk pembuatan pakaian. Next. Yang kelima, perlengkapan rumah tangga. Manfaat minyak bumi dalam pembuatan perlengkapan rumah tangga jarang disadari. Minyak bumi kerap digunakan sebagai sumber panas untuk mengolah aluminium, baja, maupun besi. Selain itu, alat memasak sebagai perabotan rumah diketahui menggunakan minyak bumi sebagai salah satu bahan pembuatnya. Yang keenam, bahan campuran keperluan medis. Manfaat minyak bumi selanjutnya adalah untuk keperluan medis. Minyak bumi kerap dipakai sebagai bahan pembuatan produk pembersih, obat-obatan, alat pelindung, dan alat keamanan tenaga medis. Next. Yang ketujuh, pembangkit listrik. Manfaat minyak bumi berperan sebagai sumber pembangkit listrik. Minyak bumi sebagai pembangkit listrik ini dihasilkan oleh tenaga uap yang membantu proses penggerakan turbin. Yang delapan, produk kecantikan. Minyak bumi ternyata bermanfaat untuk pembuatan beberapa produk kecantikan seperti parfum, cat kuku, make up, dan pewarna rambut. Selain itu, minyak bumi juga digunakan sebagai bahan untuk membuat beberapa produk, mulai dari sabun mandi, sikat gigi, dan sampo. Next. Yang kesembilan, membuat peralatan elektronik. Pemanfaatan minyak bumi di bidang elektronik juga tak kalah penting. Beberapa peralatan elektronik seperti televisi, ponsel, komputer memerlukan minyak bumi dalam proses pembuatannya. Yang 10, pertanian. Manfaat minyak bumi di bidang pertanian diantaranya untuk pembuatan pupuk, pestisida, dan insektisida. Semua produk tersebut dibuat menggunakan campuran minyak bumi. Produk-produk ini berperan penting untuk kegiatan pertanian agar produk makanan yang dihasilkan berkualitas tinggi. Oke, baik. Jadi, faktor kerusakan tumpahan minyak bumi. Pencemaran minyak bumi dapat berasal dari tumpahan dan ceceran minyak bumi selama kegiatan pemboran, produksi, penghilangan, dan transportasinya minyak bumi sehingga mengakibatkan gangguan pada keseimbangan ekosistem, baik dari air, tanah, maupun laut. Peningkatan frekuensi pencemaran ini mengancam kebersihan lingkungan. Baik, ini beberapa ilustrasi faktor kerusakan yang diakibatkan mengenai minyak bumi. Yang di atas kiri itu ada di salah satu di sensor bahwa ada ledakan di situ. Itu ada yang di offshore juga, ada satu ledakan, dan di bawahnya ada burung yang tertimpa dibaluti oleh minyak, tumpahan minyak, dan ada ikan-ikan. Salah satu ikan itu mati gara-gara ketumpahan minyak bumi. Dan yang tengah itu ada faktor dari laut ya. Jadi menyemari laut sampai ke bibir laut seperti itu. Jadi minyak bumi ini faktor kerusakannya lebih
dominasi banyak sekali tentang kebersihan lingkungan. Selanjutnya upaya pelestarian lingkungan hidup ya dengan konservasi dan forestasi dan rehabilitasi membantu melestarikan hutan yang bertanggung jawab untuk menjebak dan menyerap sejumlah besar karbon dioksida yang mencapai atmosfer. Nomor 2, melakukan penerusan pada penggunaannya, mencari sumber alternatif lainnya, menghemat pemakaian atau seperlu saja. Nomor 3, menciptakan bahan bakar atau alternatif sehingga minyak bumi tidak cepat habis dan cara lain bisa memakai biogas. Yang nomor 4 atau terakhir, tidak melakukan usaha pengepungan minyak bumi di laut bebas dan melarang melakukan pengeboran secara berlebihan. Oke, next. Yang terakhir ya kesimpulan. Kesimpulan dari daya alam bumi seperti sumber energi terbarukan sebagai sumber bahan bakar ganti sumber energi fosil, yaitu minyak bumi yang semakin menipis jumlahnya, tidak dibatasi penggunaannya. Indonesia juga perlu membuat sumber energi terbarukannya agar bisa menghasilkan pengganti bahan bakar minyak atau BBM, sehingga akan mengimpor minyak mentah atau crude untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan data BPS tahun 2021 bulan Mei, sebagian besar impor migas dominasi oleh impor jenis gas dan minyak mentah. Impor gas pada April 2021 mencapai 2 miliar dolar atau sekitar 3,5% dari total impor nasional. Untuk itu, dilakukan pengembangan bakar dan energi terbarukan supaya dapat mengurangi impor tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok 8 yang membahas mengenai sumber daya alam tentang minyak bumi. Sekian pemaparan kami. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan dan salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.